Bahkan dikisahkan satu anak muda yang mabuk. Anak muda yang mabuk tiba-tiba suatu ketika ditemukan seorang syekh, dia sudah menangis di depan mihrab. Dan setelah itu kok melazimi sholat 5 waktu. Lalu sang syekh ini bertanya, gimana kisahmu nak? Suatu ketika saya lagi mabuk dengar ceramahmu di atas, terdengar. Sebanyak apapun dosamu mintalah kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari dosaku ini. Sehingga setiap saat aku sebelum mabuk, setelah mabuk minta, ya Allah aku tidak mau mabuk, tapi aku masih kalah dengan hawa nafsuku. Jauhkan aku dari mabuk. Terus dia membenci, dia minta. Tiba-tiba suatu ketika saya dijadikan tidak senang dengan mabuk, hingga saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seseorang yang dalam hatinya berniat ingin berubah atau hijrah, menjadi lebih baik lagi dan bahkan sedang dalam berproses berubah, tapi seseorang itu masih menjalani sesuatu yang Allah tidak suka, apakah semua proses berubah yang sudah dilakukannya akan sia-sia atau bahkan Allah tidak mengampuninya? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang yang berbeda. Yang pertama, wahai hamba-hamba yang tengah melihat orang hendak hijrah. Jangan lemahkan semangatnya untuk hijrah hanya gara-gara ada sisa-sisa kemungkaran yang masih dilakukan. Sebab orang hijrah tidak ada bermacam-macam kekuatannya dalam hijrah. Ada langsung 100%, ada 90%, ada 50%, ada 20%. Nabi tidak senang dengan orang yang mematahkan, la tu'inu syaitana alaihi. Nabi Muhammad marah kepada orang yang mematahkan semangat orang tobat. Kisahnya orang minuman keras. Kalau kita malah patahkan semangatnya, berarti kita membantu setan untuk mengembalikan dia kepada kejahatannya yang dulu. Jangankan kok yang dari asal jahat, yang baik pun tidak sempurna kok dalam beribadah. Dalam mengabdi ada aja dosa, sesaat mata, sesaat lesan, saat ini. Maka di saat kita menemukan orang yang lagi hijrah ingin menuju kemuliaan, sambut dia dengan segala kekurangannya. Justru ini yang sudah merasa baik inilah yang harus perlu diingatkan dengan serius. Kadang-kadang orang congkak dan beragama melihat, ini hijrah apaan tuh? Loh, kok melemahkan? Loh kok kayak dia sudah kayak malaikat? Sehingga banyak orang hijrah menjadi ketakutan gara-gara munculnya orang-orang yang congkak begini nih. Bukankah orang tobat sejati kalau orang sudah di jalan Allah tuh pandangannya kasih? Kalau ada orang ingin kembali langsung dia ulurkan tangannya untuk dibantunya. Kalau ada kekurangannya, namanya hijrah kok. Ada sisa-sisa kemungkaran. Ya tentu dong, saya aja dari dulu yang tidak pernah bersempat punya kemungkaran yang lain kan begitu, dia sadar. Tidak merasa suci. Siapa yang merasa suci? Anda saja tidak tahu apa yang saya lakukan, mungkin begitu kan? Banyak sesaat lihat haram sengaja atau tidak sengaja. Jadi tolonglah hai hamba Allah. Jika Anda melihat orang yang lagi tertatih-tatih menuju kemuliaan, jangan diremehkan jalan lambatnya itu. Akan tapi, ayo support, bangkit dan bangkit dan bangkit. Satu. Kemudian bagi Anda yang hendak tobat, Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Jangan putus asa dengan tersendatnya hijrahmu. Jangan putus asa. Ada orang melakukan satu kenistaan. Dia lalu bertobat, kembali lagi. Lalu dia nyesel. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah aku melakukan satu kesalahan. Apa yang harus aku lakukan? Kamu tobat. Tapi aku sudah tobat, nyesel, aku kepleset lagi. Kamu tobat lagi. Tobat ya Rasulullah, tapi aku kepleset lagi. Tobat lagi. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kau bosan, baru Allah tidak ngampuni kau. Indah sekali dengan Allah. Jika kau bosan kembali, maka baru saat itu Allah tidak mengampunimu. Maka bagi siapa yang ingin berhijrah kembali kepada kemuliaan, tentunya dengan segala kekurangan. Bermacam-macam, mungkin ada sisi lain yang belum disempurnakan, bertahap. Tapi ingat, jangan sekali lagi niat untuk menyisakan kemungkaran itu. Mungkin ada orang punya dosa 5, dia penjudi, pemabuk, pezina.
Makan riba, apalagi satunya? Apalagi yang serem? 4 aja deh. Dia berusaha, saya akan menghindar dari zina dulu. Astagfirullahaladzim, saya ingin nikah. Tapi masih urusan riba. Urusan riba saya belum bisa. Tapi saya harus berani ngomong, akan tinggalkan. Tinggal waktunya kapan. Nggak boleh. Sudahlah, 3 aja deh, yang ribanya nggak usah biar. Oh nggak boleh. Nggak diampuni ya Allah. Bercita-citalah Anda untuk meninggalkan riba. Tinggal waktunya saja kapan. Zina sudah tinggal. Allah zina lah. Zina. Banyak bahayanya nih. Saya mau nikah. Bismillah. Kemudian mabuk. Saya tinggalkan. Masih tinggal 3 ini. Judi. Tetap saya minta. Setiap malam dia, padahal dia baru berjudi. Habis judi dia ngambil untuk, ya Allah hentikan aku dari judiku ini ya Allah. Hentikan ya Allah. Dia menyesal dan mohon ampun. Lihat Allah akan tolong dia. Yang menjadi masalah adalah kita sombong dengan dosa. Nah gitu aja kok dilarang. Lo enggak, jangan. Anda menyesal. Bahkan dikisahkan satu anak muda yang mabuk. Anak muda yang mabuk tiba-tiba suatu ketika ditemukan seorang syekh, dia sudah menangis di depan mihrab. Dan setelah itu kok melazimi sholat 5 waktu. Lalu sang syekh ini bertanya, gimana kisahmu nak? Suatu ketika saya lagi mabuk dengar ceramahmu di atas, terdengar. Sebanyak apapun dosamu mintalah kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari dosaku ini. Sehingga setiap saat aku sebelum mabuk, setelah mabuk minta, ya Allah aku tidak mau mabuk, tapi aku masih kalah dengan hawa nafsuku. Jauhkan aku dari mabuk. Terus dia membenci, dia minta. Tiba-tiba suatu ketika saya dijadikan tidak senang dengan mabuk, hingga saya di sini. Nanti Allah yang akan menggeser. Yang nggak boleh adalah cari fatwa yang menghalalkan, cari wah ini pembenar, yang nggak ditolong oleh Allah. Wong dia merasa benar, bagaimana ditolong? Tapi menyesal. Saya masih melakukan itu ya Allah, aku melakukan itu ya Allah. Kesimpulannya adalah kebaikannya akan diterima dan dosanya akan tetap dihisab. Maka segeralah untuk meninggalkan dosa yang tersisa sampai tuntas nanti. Dan niatlah untuk meninggalkan kemaksiatan. Niat hijrah sudah dianggap hijrah. Tapi lihat, ketahuilah, banyak orang banyak berkhelah. Ada orang bicara riba, cari fatwa yang menghalalkan riba. Ya nggak bisa dong, nggak diampuni oleh Allah. Maka jangan sekali-kali membenarkan kesalahan yang hati kecilmu sudah mengatakan kalau itu salah. Ini kesombongan sebetulnya. Bukankah kesombongan itu yang menjadikan iblis tidak bisa mengakui kekurangannya lalu terkutuk? Sementara Nabi Adam, mbah kita, di saat ditegur oleh Allah langsung, Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah kami zalim, ampuni. Nah kita ini turunnya Nabi Adam kok ikut iblis. Melakukan kesalahan sombong, cari pembenar. Tidak. Orang yang biasa cari pembenaran, maka susah dia dibenarkan. Sebab biarpun salah, dia cari pembenar. Ketahuilah, Allah Maha Tahu, Allah Maha melihat di hati kecil anak tersebut atau hamba tersebut. Sekali di dalam niatnya ada hijrah, ketahuilah, Allah sudah mengampuninya.